Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu Menteri Kesehatan. Perkenalkan kami dari tim analisis data kesehatan dengan saya, Dara Anggi Puspa dengan NIM akhir 010. Saya Ardel Aurelio Bansa dengan NIM akhir 040. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis dashboard kami yang berjudul Analisis Kesehatan Nasional Indonesia tahun 2010 sampai 2024. Dashboard ini bertujuan untuk memahami hubungan antara tenaga medis, penyakit, imunisasi, serta dampaknya terhadap angka kematian dan angka harapan hidup di Indonesia. Pertama-tama saya akan menceritakan bagian overview. Di sini kami menampilkan indikator utama kesehatan nasional. Di sini terlihat rata-rata angka kematian bahwa itu 10,8. Lalu rata-rata angka harapan hidup di sini 69,67. Dan total tenaga medis di sini terdapat 1 juta tenaga medis. Lalu selanjutnya pada grafik tren terlihat bahwa angka kematian dan angka harapan hidup mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun terdapat fenomena yang cukup menonjol pada tahun 2020, yaitu terjadi penurunan tajam baik angka kematian maupun angka harapan hidup secara bersamaan. Kondisi ini tidak mengikuti pola tren sebelumnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai anomali. Kemungkinan besar fenomena ini berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sistem kesehatan dan pelaporan data pada periode tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian perbandingan antar provinsi, grafik diurutkan berdasarkan jumlah tenaga medis. Tujuan pengurutan ini adalah untuk melihat apakah provinsi dengan tenaga medis yang lebih banyak memiliki angka kematian yang lebih rendah atau tidak. Dari hasil visualisasi ini terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur dan Riau relatif lebih banyak memiliki angka kematian yang tinggi, meskipun berada pada posisi dengan tenaga medis yang relatif besar. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut dapat dikategorikan sebagai provinsi tidak efisien, di mana ketersediaan tenaga medis belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka kematian. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya melihat perbedaan antar wilayah, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan. Selanjutnya, pada grafik hubungan tenaga medis dan angka kematian, kami menggunakan rasio tenaga medis per 1000 penduduk serta angka kematian per 100.000 penduduk. Penggunaan rasio ini sangat penting karena setiap provinsi memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Jika menggunakan angka absolut atau angka real, provinsi dengan jumlah penduduk yang besar akan memiliki tenaga medis dan angka kematian yang tinggi. Padahal, belum tentu kondisinya lebih buruk. Dengan menggunakan rasio, perbandingan menjadi lebih adil dan representatif terhadap kondisi sebenarnya. Dari hasil visualisasi, terlihat bahwa hubungan antara tenaga medis dan angka kematian tidak sepenuhnya linier. Masih terdapat wilayah dengan rasio tenaga medis tinggi, namun angka kematian yang juga tinggi, yang menunjukkan bahwa faktor lain seperti kualitas layanan, distribusi tenaga medis, dan sistem kesehatan turut mempengaruhi. Sebagai contoh, pada titik di bagian kanan atas grafik, yang menunjukkan kondisi tenaga medis tinggi dan angka kematian juga tinggi. Dan setelah dipilih, terlihat bahwa provinsi tersebut adalah Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Timur dapat dikategorikan sebagai provinsi yang tidak efisien, karena meskipun memiliki sumber daya tenaga medis yang besar, angka kematiannya masih relatif tinggi. Pada bagian analisis penyakit, terlihat bahwa ISPA merupakan penyakit dengan jumlah kasus tertinggi dibandingkan hipertensi dan diabetes. Nah, pada grafik, angka penyakit ISPA berada di sekitar 5,7 juta, sedangkan diabetes berada di angka 2,3 juta dan hipertensi berada di angka 3,5 juta. Nah, namun untuk menentukan apakah penyakit tersebut benar-benar berpengaruh terhadap angka kematian, dilakukan analisis korelasi. Korelasi ini dihitung dengan membandingkan pergerakan jumlah kasus penyakit dengan angka kematian, menggunakan pendekatan statistik. statistik yang mengukur seberapa kuat hubungan antar dua variabel. Pada grafik, angka penyakit ISPA berada di angka 5,7 juta, sedangkan diabetes berada di angka 2,3 juta dan hipertensi berada di angka 3,5 juta. Nah, namun untuk menentukan apakah penyakit tersebut benar-benar berpengaruh terhadap angka kematian, dilakukan analisis korelasi. Korelasi ini dihitung dengan membandingkan pergerakan jumlah kasus penyakit dengan angka kematian, menggunakan pendekatan statistik yang mengukur seberapa kuat hubungan antar dua variabel.
Pada hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh penyakit memiliki nilai korelasi yang sangat kecil dan mendekati nol, sehingga hubungan antara jumlah kasus penyakit dan angka kematian cenderung sangat lemah. Nilai yang mendekati nol menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Seperti contoh pada grafik, korelasi hipertensi berada di angka minus 0,031 dan korelasi diabetes berada di angka minus 0,038 dan korelasi ISPA berada di angka minus 0,026. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus penyakit tidak secara langsung menyebabkan tingginya angka kematian, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor lain yang lebih berpengaruh. Pada grafik hubungan antara imunisasi dan angka harapan hidup, terlihat adanya kecenderungan hubungan positif yang ditunjukkan oleh garis tren yang sedikit meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi cakupan imunisasi, secara umum, angka harapan hidup juga cenderung meningkat. Namun, sebaran data yang cukup luas menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak kuat. Artinya, terdapat banyak variasi data di mana tingkat imunisasi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh angka harapan hidup yang tinggi. Seperti pada grafik, terlihat titik-titik yang tersebar itu sangat luas. Dan dengan kata lain, meskipun imunisasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, pengaruhnya terhadap angka harapan hidup tidak bersifat dominan. Hal ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Dengan demikian, imunisasi tetap merupakan faktor penting, namun perlu didukung oleh faktor lain agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan angka harapan hidup. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, kami merangkum beberapa insight utama. Yang pertama, ISPA merupakan penyakit dengan jumlah kasus tertinggi. Namun, setelah dianalisis lebih lanjut, hubungan antara ISPA dan angka kematian ternyata sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kasus ISPA tidak secara langsung menjadi penyebab utama kematian. Yang kedua, dari perbandingan antar provinsi, terlihat bahwa Jawa Timur memiliki angka kematian tertinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya potensi permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatan atau faktor risiko kesehatan di wilayah tersebut. Yang ketiga, kami menemukan adanya indikasi ketidakefisienan tenaga medis. Hal ini terlihat dari adanya provinsi dengan jumlah tenaga medis yang tinggi, namun angka kematiannya juga masih tinggi. Sebagai contoh, Jawa Timur menunjukkan kondisi tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah yang belum efisien dalam pemanfaatan tenaga medis. Artinya, peningkatan jumlah tenaga medis saja belum cukup tanpa diikuti peningkatan kualitas dan pemerataan layanan. Yang keempat, hubungan antara imunisasi dan angka harapan hidup cenderung lemah. Meskipun terlihat kecenderungan positif, pola yang terbentuk tidak kuat, sehingga angka harapan hidup kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi dan kualitas layanan kesehatan. Yang terakhir, terdapat anomali pada sekitar tahun 2020, di mana terjadi penurunan yang tidak mengikuti pola tren sebelumnya. Hal ini menunjukkan dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada sistem kesehatan dan pelaporan data. Berdasarkan insight tersebut, kami mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama, pemerintah perlu memastikan distribusi tenaga medis yang lebih merata, serta meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan dan evaluasi kinerja, terutama di daerah dengan angka kematian tinggi. Yang kedua, perlu dilakukan pemerataan akses layanan kesehatan antar provinsi, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan dan layanan dasar di wilayah yang masih tertinggal. Yang ketiga, diperlukan penguatan program pencegahan penyakit, khususnya ISPA, melalui edukasi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, serta deteksi dini di fasilitas kesehatan. Yang terakhir, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan konsistensi data kesehatan,
agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Demikian hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kesehatan berbasis data. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Menteri.